Shalom, selamat hari Minggu teman-teman semua. Di hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu saya undang teman-teman semua untuk bersatu teduh sejenak. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh selesai. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu dengan hati yang tunduk dan tulus kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di hari ini. Bapa, kiranya apa yang akan kami lakukan di hari ini dan juga ibadah kami ini ya Bapa, boleh jalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Sertai kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita siapkan hati kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ku
curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi rencana dan kehendak Tuhan di dalam setiap hidup kami. Sekalipun kami dipisahkan oleh jarak dan juga waktu yang berbeda. Tetapi Tuhan izinkan kami pada pagi hari ini boleh bersama-sama bertemu secara virtual. Itu semua oleh karena kemurahan dan anugerah yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Pimpin ibadah kami pada pagi hari ini, baik hamba-Mu yang ada di Pekanbaru, dan juga seluruh rekan-rekan teman-teman yang ada di Jayapura. Tuhan, kiranya Engkau tetap menjamah setiap hati mereka. Dalam setiap kondisi dan situasi apapun, kami tetap fokus kepada Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk setiap berkat dan pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dan firman Tuhan yang akan kami bersama-sama dengar dan bersama-sama kami belajar. Tuhan pimpin dan kuasai agar setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah Wonderful Love, ya. Sebuah penerimaan kasih yang ajaib, kasih yang luar biasa. Seperti tema yang diberikan kepada saya diambil dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Kita akan bersama-sama belajar. Buat teman-teman, silahkan buka di dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai yang ke-13, saya akan bacakan buat kita semuanya. Teman-teman boleh menyimak Alkitab masing-masing. Okay? Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba.
Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset pun bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset," jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini diberikan tema kepada saya adalah sebuah penerimaan yang dalam tema besar adalah kasih yang ajaib, ya. Kasih yang ajaib itu memiliki makna akan adanya sebuah penerimaan. Abraham Maslow dalam teorinya tentang hierarki kebutuhan menempatkan penerimaan menjadi kebutuhan manusia. Jadi rasa ingin diterima itu menjadi satu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Saya yakin kalau kita mengalami penolakan adalah sesuatu hal yang sangat menyakitkan, begitu ya. Karena memang manusia membutuhkan penerimaan daripada orang-orang di sekitarnya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini dari kisah Daud dan Mephiboset adalah suatu kisah yang sangat memberikan inspirasi buat setiap kita. Kisah yang inspiratif, bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya itu memberikan tempat bagi orang-orang lain atau menerima satu dengan yang lain. Kalau kita baca tadi yang kita baca di dalam kisah Daud dan Mephiboset, satu kisah yang sangat luar biasa indah memberikan keteladanan kepada setiap kita. Manusia berusaha untuk diterima oleh orang lain saat ini dengan begitu banyak upaya-upaya dilakukan, saudara. Terlebih di dalam kehidupan di zaman milenial ini, berbagai macam cara kita berharap diterima oleh orang lain. Saya mau cerita sedikit. Beberapa minggu yang lalu itu ada seorang teman saya telepon, gitu ya. Dia nelpon hanya menanyakan apa, Bapak Ibu Saudara. Dia telepon, dia video call, dia tanyakan, kenapa lu nggak like itu fotoku di IG dan di Facebook? Saya tersenyum. Emang penting aku harus nge-like begitu ya? Saudara, ternyata bagi teman saya, tanda jempol yang saya berikan itu sesuatu banget. Sehingga dia merasa ketika saya memberikan tanda like kepada gambar yang dia upload, baik di IG maupun di Facebook-nya, itu menunjukkan bahwa saya menerima dia begitu.
Tapi ketika dia lihat bahwa saya tidak memberikan itu, dia galau. Dia telepon saya dan tanya, kenapa kamu nggak kasih itu? Saya cuma ketawa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak. Kehidupan saat ini membutuhkan penerimaan dengan berbagai macam model yang ada. Ya, terlebih dalam kehidupan dunia yang semakin maju secara teknologi, anak-anak remaja seusia anak-anak SMA merasa sangat diterima kalau misalnya gambar-gambar atau foto-foto yang dia upload itu mendapatkan like yang banyak. Nah, kita akan mulai galau dan resah ketika kok gambarnya nggak ada yang nge-like, begitu ya. Atau mungkin IG kita nggak ada followernya, atau mungkin Twitter kita nggak pernah di-tweet apapun. Kita sudah mulai galau dan resah. Ada apa sesungguhnya di sana? Sesungguhnya adalah ada masalah tentang harga diri dan penerimaan kita yang kita anggap di sana. Kita menganggap bahwa penerimaan diri kita terhadap kepada orang lain diterima oleh orang lain ketika orang lain itu nge-like, ketika orang lain itu suka dengan apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu dan Saudara dan juga teman-teman SMA yang dikasihi Tuhan, sekarang ini marak orang foto selfie, ya. Berbagai macam gaya ini seorang baby pun sudah bergaya, begitu ya. Dan kita mulai berlomba-lomba di sana dengan berbagai macam ya untuk menyatakan dirinya, gitu ya, menyatakan dirinya. Kita anggap ketika kita bisa foto bagus, diri kita diterima. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak hal di sana manusia atau anak-anak zaman sekarang menganggap diri mereka berharga, berarti, bisa diterima ketika mereka bisa tampil cantik, ketika mereka bisa tampil bagus di media sosial, atau seorang gamer. Mengukur keberhasilan dan keberhargaan dirinya itu ketika subscribernya banyak, viewernya banyak, begitu ya. Atau mungkin dia mendapatkan penghasilan yang banyak di sana. Dia merasa bahwa itu berarti, itu harga, saya menjadi berharga, saya diterima. Apa yang saya upload, apa yang saya dipertontonkan, itu disukai banyak orang, itu dilihat oleh banyak orang, begitu ya. Hal manusia meletakkan harga diri dan rasa penerimaannya itu pada media sosial. Nih, sehingga orang berupaya sedemikian rupa, supaya terima dia pengen tampil cantik. Nih, ini bintang film Korea, mungkin teman-teman di Jayapura ya, ada idola-idola masing-masing ya, punya idolanya masing-masing nih. Bagaimana saya bisa disukai oleh banyak orang? Saya harus tampil cantik, saya harus tampil macho, saya harus tampil etis, saya harus tampil kurus, supaya saya diterima. Ada sebuah kekeliruan yang tanpa kita sadari kalau kita tidak waspada dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sosial media memberikan yang cukup kuat dalam seseorang menilai potret diri atau harga dirinya. Standar-standar yang muncul dari media sosial seringkali menimbulkan tekanan pada remaja untuk menampilkan diri mereka sedemikian rupa supaya mereka diterima sesuai dengan apa yang diharapkan oleh media sosial. Dan ini membuat mereka kehilangan kepercayaan diri jika tidak mampu memenuhi standar tersebut. Maka tidak heran kalau kamera-kamera 360 laris manis, kamera-kamera yang bisa mengedit wajah kita sedemikian rupa laris manis terjual, begitu ya. Karena ini manusia, terlebih untuk anak-anak remaja. Ada begitu banyak anak-anak remaja yang merasa frustasi, tidak berani upload ini dan itu karena apa? Saya nggak cantik, saya nggak ganteng, saya nggak mulus, saya nggak langsing. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini keadaan kita yang saat ini kita alami. Yang ada di sekitar kita. Kita galau kalau segala sesuatu yang kita tampilkan tidak disukai orang. Hal ini bukan satu hal yang asing buat saya,
Karena saya juga pernah mengalami begitu. Ketika saya upload sesuatu di Facebook begitu ya, kemudian kok saya tunggu-tunggu ini, kok like-nya sedikit ya. Saya mencoba lihat di timeline itu semua gambar teman-teman ya, siapa yang menjadi friend dengan saya gitu. Kok gambar dia like-nya banyak ya? Kok gambar saya sedikit gitu. Ini ada apa gitu ya. Saya lihat, loh, habis itu saya lihat siapa aja yang nge-like dia gitu ya. Saya penasaran nih, siapa aja yang nge-like dia gitu. Loh, dia nge-like gambar temanku, kok dia nggak nge-like gambar saya gitu. Jadi ini menimbulkan rasa resah dan gundah dan gulana. Karena apa? Kita menaruh harga diri kita di sana. Kita menganggap ketika kita dapat like, ketika disukai, ketika dikomen, kita diterima di sana. Dan jangan salah, media sosial selain memang memberikan kemajuan dan keuntungan, tetapi juga merugikan. Ketika kita menjadi orang-orang yang manipulatif tentang diri kita sendiri, tentang jati diri kita, tentang potret diri kita, begitu. Anak-anak sekarang, anak-anak remaja sekarang hidup di era ini, hidup di era digital, di zaman milenial yang lahir jebrot dengan berbagai macam elektronik harus sudah ada. Dan kita bisa mengedit sedemikian rupa diri kita menjadi yang kita sendiri sampai kaget, kok bisa jadi begitu. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, tidak memenuhi standar-standar yang ditetapkan di media sosial, kita akhirnya akan menjadi frustasi, kita akan menjadi putus asa. Karena kita merasa kita tidak diterima. Ini sebuah konsep yang salah. Kita menganggap lebih penting diterima oleh dunia ini daripada kita diterima oleh Tuhan. Ini adalah contoh para YouTuber yang terkenal ya. Kalau kita lihat mereka sangat hebat. Kalau di televisi muncul, wah penghasilannya berapa? Ya mereka sebentar-sebentar sudah mendapatkan uang. Lihat viewernya banyak, subscribernya banyak begitu ya. Artinya mereka hebat. Tapi apakah betul semua kehidupan mereka hebat? Belum tentu. Mereka akan menutupi sedemikian rupa apa yang buruk, yang tidak pas untuk ditonton dan dilihat. Supaya sepertinya apa yang baik saja yang dipertontonkan sehingga mendapatkan like. Ini adalah satu tindakan yang bisa saja menjadi manipulatif di dalam kehidupan harga diri dan jati diri kita. Nah ini perlu awas-awas bagi setiap kita anak-anak muda, anak-anak remaja, ketika menempatkan harga diri kita kepada hal-hal tersebut. Dan kita lupa, sesungguhnya kepada siapa kita berharap bahwa hidup kita ini berkenan. Kehidupan zaman sekarang tampaknya potret tentang diri itu menurut orang lain lebih penting daripada menurut Tuhan. Kita lebih pengen menyenangkan dan diterima oleh orang lain atau dunia ini daripada hidup kita diterima dan menyenangkan Tuhan. Kita perlu hati-hati dengan hal ini untuk anak-anak remaja. Kadang-kadang kita tampil luar biasa sekali di media sosial. Tetapi sesungguhnya dalam keseharian kita jauh dari Tuhan. Kadang kita upload kata-kata rohani, mungkin juga upload ayat firman Tuhan, begitu ya. Tapi kadang-kadang itu hanya untuk menyenangkan sang pembaca, sang pelihat, dan bukan untuk menyenangkan Tuhan. Karena hidup kita tidak melakukan di sana. Jadi potret tentang diri saat ini lebih banyak menyenangkan orang lain daripada menyenangkan Tuhan. Bukan satu hal yang gampang dalam kehidupan sekarang ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika tuntutan dunia ini begitu sengit akan keberadaan kita itu harus tampil perfect, harus tampil sempurna, nggak ada cacat sedikit pun, begitu ya. Itu satu tekanan yang luar biasa. Nah, berikut ini sebuah kisah sejati. Ini
true story yang diambil dari seorang yang bernama Brad Cohen. Mungkin teman-teman pernah nonton video klip ini. Dia dilahirkan dengan keadaan mengalami kekurangan, yakni dia mengalami Tourette syndrome. Itu seperti apa ya? Kalau Tourette syndrome itu dia suka bunyi-bunyi sendiri, begitu ya. Ceguan atau gerak-gerak sendiri yang dia sendiri tidak bisa mengendalikan, begitu ya. Nah, kondisi itu membuat dia sangat tertekan. Dia butuh penerimaan dari orang lain. Kita coba lihat sama-sama ya. Well, I see you only have your bachelor's degree. Are you planning to get your master's? Yes, sir. As soon as I can. We don't require it for entry level. But if you're serious I'm very about serious. I want to make teaching my life. Ini adalah Brad Cohen yang punya Tourette I make these syndrome. voices because I have Dia selalu mengeluarkan suara-suara. about it. It's a brain thing that causes me to make these Sekolah baginya adalah sesuatu hal yang sangat menyiksa. I know you think you're the class clown, but I've had it with you. Acting like a dog, for goodness sake. You can't help. Talk to your mom about it. Dan yang lebih menyakitkan adalah ayahnya sendiri pun tidak menerima keberadaannya. My tics drove him nuts. I'm sorry, but how can you expect kids to learn when you're doing that all the time? You know, there are other things besides teaching. Not for me. I just don't see how you could ever teach a class. Ketika dia dewasa, dia rindu menjadi seorang guru, You want to teach tapi selalu saja ditolak. refrain from making these noises in class. That is their failure, not yours. Well, it sure seems like my failure. Tapi masih bersyukur dia punya mama yang tetap mensupport dan menerima dirinya. Stop making those noises. Pelly's not doing it. No, I can handle it, Jeff. I got it. That it's okay to be yourself. It's okay to color outside the lines. That's who you are. 24 kali dia mengalami penolakan ketika dia melamar di sekolah-sekolah untuk mengajar. Hingga satu kali ada yang merubah keadaannya. Satu sekolah memberikan kesempatan untuk dia belajar, untuk dia mengajar. You've never been able to accept it. I just feel so helpless. The one thing I can do is really need It doesn't need fixing. You like making noises and upsetting people, Brad? No, sir. What can we do to help you, Brad? I just want to be treated like everybody else. The toughest and most dedicated teacher I've ever had. My constant companion. My Tourette's. Intinya dalam kisah ini adalah kisah nyata dari seorang yang bernama Brad Cohen. Dia seorang yang dilahirkan dengan kekurangan atau cacat karena dia punya Tourette syndrome. Dia suka bunyi-bunyi dalam mulutnya itu seperti anjing dan membuat gaduh begitu ya. Ini kondisi yang sangat menyiksa. Dia tidak bisa mengendalikan, tidak bisa berhenti begitu. Nah, di sekolah dia sangat dikucilkan oleh teman-temannya karena selalu menimbulkan kegaduhan. Dan lebih menyakitkan ketika papanya sendiri tidak menerima keberadaan anaknya. Papanya cerai, begitu ya dalam kisah itu. Dan dia dibesarkan oleh mamanya bersama dengan adiknya. Satu titik yang merubah Brad Cohen adalah ketika dia selalu membuat keributan di sekolah karena teman-temannya nggak suka. Apalagi ketika ujian, ketika di perpustakaan, begitu ya. Itu satu hal yang sangat menyiksa dia karena dia tidak bisa mengekang mulutnya untuk tidak berbunyi, begitu. Nah, suatu kali kepala sekolah dalam kisah itu mengajak Brad untuk mengikuti satu konser musik klasik, begitu ya. Sebetulnya si Brad sudah nggak mau, si Cohen nggak mau, karena dia tahu diri, saya pasti akan menimbulkan keributan. Ketika semua orang menikmati musik itu dengan alunan indah, mulut saya bisa aja seperti membunyikan seperti suara gonggongan anjing, begitu ya. Dan itu akan merusak suasana. Tapi sang kepala sekolah pun tetap memaksa si Brad untuk ikut, begitu. Akhirnya kalau Bapak Ibu Saudara nanti menemukan film ini bisa lihat atau mungkin sudah melihatnya. Dia duduk di antara teman-temannya untuk menyaksikan konser musik. Dan betul, dia menimbulkan kegaduhan.
Karena dia berbunyi-bunyi dari mulutnya begitu ya. Nah, ketika berbunyi-bunyi itu semua orang merasa terganggu dan kepala sekolah memanggil Brad untuk maju ke depan. Itu satu hal yang sangat-sangat menekan jiwanya begitu ya. Dia merasa bersalah, tapi dalam satu sisi dia juga merasa dimengerti, tetapi orang tidak pernah mau mengerti, tidak pernah mau menerima begitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu akhirnya kepala sekolah memanggil Brad untuk maju ke depan pentas dan ditanya, apa yang terjadi sama dirimu? Dan dia mengatakan, saya mengalami Tourette syndrome. Saya nggak bisa mengendalikan mulut saya untuk tidak mengeluarkan bunyi-bunyi yang gaduh. Itu sudah dia alami sejak dia kecil. Ketika dia mengutarakan itu, akhirnya kepala sekolah mengerti dan menanyakan kepada teman-teman, apakah kalian bisa memaafkan dan menerima Cohen atau si Brad ini dalam kondisi seperti ini? Dan pada saat itu ketika teman-temannya memberikan aplaus dan menerima, itu menjadi titik balik daripada Brad Cohen untuk menerima dirinya sendiri, begitu. Menerima dirinya dengan kondisinya. Dan sejak saat itu dia punya cita-cita ingin menjadi guru, begitu. Karena kepala sekolah yang menginspirasi dia, yang membuat dia merasa diterima di kalangan teman-temannya. Nah, ketika dia rindu jadi kepala sekolah, apakah sindromnya selesai, sembuh? Tidak. Dia sampai dewasa, bahkan mungkin sampai kalau sekarang pun dia masih ngalamin itu. Nah, perjuangan untuk menjadi guru, mungkin teman-teman di Jayapura yang saat ini mendampingi anak-anak, coba kita bayangkan, kita gurunya sendiri menimbulkan kegaduhan sendiri, begitu ya. Nah, Brad mencoba mendaftarkan diri menjadi guru dari berbagai macam sekolah, walaupun dia pintar, walaupun nilainya bagus, tetapi Tourette syndrome itu membuat dia tidak bisa diterima oleh sekolah-sekolah. Hingga satu kali, ada seorang kepala sekolah memberikan kesempatan untuk Brad mengajar. Dan apa yang dilakukan? Dia ceritakan tentang Tourette syndrome kepada anak-anak, kepada murid-murid yang diajar. Supaya mereka tahu kondisinya. Dan dia terbuka siapa dirinya, bagaimana dirinya, kesulitan-kesulitannya. Dan ketika dia bersama dengan anak-anak, luar biasa. Akhirnya dalam kisah sejatinya dia terkenal menjadi guru yang sangat baik, guru yang berprestasi, guru yang terkenal. Ketika apa? Ada penerimaan. Nah, memang penerimaan ini sangat-sangat dibutuhkan bagi setiap kita. Nah, siapakah yang bisa menerima kita secara utuh, menerima kita secara kasih? Apakah lewat multimedia yang ada, media sosial yang ada? Nah, pagi hari ini kita sudah belajar kisah dari Daud dan juga Mephiboset. Apa kata Alkitab mengenai kisah Daud dan Mephiboset? Satu kisah yang menginspirasi bagi setiap kita untuk kita menerima keberadaan orang lain, gitu ya. Kita tahu siapa Daud, siapa Mephiboset. Mephiboset adalah anak daripada Yonatan. Yonatan adalah sahabat Daud. Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Siapa Saul? Adalah raja yang ingin sekali membunuh dan membinasakan Daud. Adalah raja yang membuat kehidupan Daud selalu di dalam bayang-bayang maut. Dalam kehidupannya selalu di dalam pelarian, hanya ingin menjauhi dari pembunuhan yang dilakukan oleh Saul. Mengapa Daud menerima Mephiboset? Di ayat yang pertama, Daud mengatakan, dia bertanya, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Dikatakan, aku ingin menunjukkan kasihku. Kasih yang dipakai oleh Daud, ya, itu kasih ilahi, kasih Allah. Jadi bukan kasih yang biasa-biasa saja. Daud mengatakan, aku ingin menunjukkan kasihku. Dan ketika ketemu, dalam kisah singkat cerita, ketika ketemu dengan Mephiboset, Daud memberikan semua warisan yang menjadi hak daripada Saul kepada Mephiboset. Bahkan Daud memberikan tempat secara khusus untuk setiap hari Daud bisa makan seperjamuan. Mephiboset makan seperjamuan dengan Daud.
Ini menyimpulkan bahwa Daud betul-betul menerima Mephiboset bukan lagi sebagai anak atau cucu dari musuhnya. Mengapa bisa? Karena Daud memiliki kasih yang bisa menembus segala keegoisan dan keangkuhan. Ketika Daud menjadi raja berkuasa, sebetulnya ini adalah sebuah kesempatan buat Daud untuk dia rasa, ini kesempatan, saya sudah cukup lama hidup menderita karena Saul. Saya selalu lari dari tempat satu ke tempat yang lain, dari pegunungan satu ke pegunungan yang lain, untuk menyelamatkan diri dari Saul. Dan sekarang Saul sudah mati dan saya menduduki tempat itu. Ini adalah kesempatan buat saya. Tetapi ternyata itu bukan menjadi pertimbangan daripada Daud. Ketika ada kasih yang ilahi itu di dalam kehidupan Daud, dia ingat akan janjinya kepada Yonatan, sahabatnya. Sehingga dia pun mencari keturunan daripada Yonatan, keturunan daripada Saul, dan dia menemukan Mephiboset. Mephiboset adalah keturunan Yonatan yang cacat dikatakan, yang tidak sempurna. Tapi itu juga tidak menjadi alasan bagi Daud, wah ya udahlah, namanya orang cacat nggak diperhitungkan, nggak usah lah. Tidak. Justru mendapatkan tempat di hati Daud. Kasih yang dimiliki Daud adalah kasih yang mampu menembus segala keegoisan dan keangkuhan. Dia tidak merasa bahwa kesempatan menjadi raja adalah kesempatan untuk dia bisa membalas semua hal yang buruk, semua hal yang jahat yang pernah dia alami oleh karena Saul. Tapi kesempatan ketika dia menjadi raja, justru dia belajar tentang kasih yang luar biasa, yakni kasih yang mampu menembus segala keegoisan dan keangkuhan diri. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini kasih yang diajarkan oleh Daud, sehingga ada penerimaan yang tulus, ada penerimaan yang sungguh-sungguh dengan segenap hati diberikan Daud kepada Mephiboset. Dan kasih apa yang ada pada Daud? Kasih yang ada pada Daud adalah kasih yang menembus batas-batas kebiasaan dan tradisi. Ketika kebiasaan dan tradisi itu mengukung kehidupan manusia untuk dia hidup lebih baik lagi, Daud berani terobos. Kebiasaan pada waktu itu seperti yang kita tahu, ketika seorang raja menjadi raja yang baru, maka dia akan menumpas habis semua keturunan-keturunan raja yang lama. Karena dikhawatirkan akan mengkhawatirkan pemerintahannya. Dia akan bumi hanguskan, dia akan tumpas habis semua keturunan raja-raja yang pernah berkuasa. Tetapi Daud tidak demikian. Kebiasaan itu dia terobos. Tradisi itu dia terobos. Karena dia memiliki kasih yang ilahi yang dia miliki. Daud tidak mencari untung dan rugi, tetapi dia belajar untuk bertanggung jawab. Memiliki kasih yang komitmennya dipegang erat. Kesetiaannya dipegang erat. Ini Daud. Sehingga dengan kasih itulah kita belajar untuk bisa menerima orang lain apa adanya. Daud tidak pernah mempertimbangkan dan memikirkan akan ketidaksempurnaan fisik daripada Mephiboset. Walaupun sang pembantu daripada Mephiboset, Ziba, berkali-kali mengatakan dia cacat, dia timpang. Tapi Daud tidak sekalipun menyinggung hal itu. Daud lebih mengutamakan kasih yang dia belajar di sana. Kasih ilahi yang ditunjukkan Daud kepada Mephiboset memungkinkan adanya tempat bagi orang-orang yang hina, dikucilkan, asing, tidak layak, dan yang tak pernah diperhitungkan. Jadi ketika ada kasih ilahi itu menyusup di dalam hati kita, menguasai kita, maka kita juga akan memberikan tempat bagi orang-orang yang dikucilkan, yang merasa terasing, yang merasa tertolak, dan yang tak pernah diperhitungkan. Kalau kita bandingkan kehidupan dunia saat ini, hanya menerima mereka-mereka yang menurut pandangan mereka baik. Sehingga orang-orang ini tidak pernah mendapatkan tempat. Maka kita tahu, dikatakan si Mephiboset sembunyi, dibawa ke tempat yang sangat sepi, yang tidak ada jaringan komunikasi, dikatakan di Lodebar.
Itu menggambarkan suatu daerah yang sangat tertutup, daerah yang sangat asing, dan tidak ada komunikasi dengan yang lainnya. Dunia mati. Tetapi Daud, maka Mephiboset bisa berada di istana. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, penerimaan Daud terhadap Mephiboset sesungguhnya menggambarkan penerimaan Allah terhadap kita manusia yang telah berdosa. Jadi kalau kita baca kisah Daud dan Mephiboset, itu kita akan teringat kasih Allah yang luar biasa. Penerimaan Daud terhadap Mephiboset itu sesungguhnya menggambarkan penerimaan Allah terhadap kita manusia yang telah berdosa. Daud tidak pernah memperhitungkan kecacatan Mephiboset ataupun latar belakang Mephiboset, keturunan dari musuhnya, si Saul. Tidak. Demikian juga Allah mengasihi kita manusia yang cacat karena dosa. Tuhan tidak pernah memandang kita karena kita pintar, karena kita cantik, karena kita ganteng, karena kita maco, karena kita mulus, karena kita langsing. Tidak. Tapi Tuhan mengasihi kita apa adanya kita. Karena memang Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Allah memang membenci dosa dan akan menghukum setiap perbuatan dosa. Tetapi Allah mengasihi orang berdosa. Dosa itu telah membuat kita cacat di hadapan Tuhan. Dan dosa itu dibenci oleh Tuhan. Tetapi anehnya, Tuhan mencintai orang berdosa. Ini satu hal yang susah, begitu ya. Yang bagaimana cara memisahkannya? Satu sisi Allah membenci dosa dan setiap dosa harus dihukum. Tetapi di sisi yang lain Allah sangat mengasihi manusia yang mana melakukan dosa itu. Dan ini sebuah dilema bagi Tuhan. Ketika Tuhan mau menerima kita yang cacat, yang buruk, yang hina ini, Allah tidak menuntut sesuatu dari kita. Tetapi ternyata Tuhan sendiri yang melakukan sesuatu bagi kita. Tuhan memberikan sesuatu bagi kita. Supaya kita yang cacat dan hina itu diterima oleh Tuhan. Tindakan kasih Allah, tindakan kasih yang Allah lakukan untuk menerima manusia berdosa adalah dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Ini penyelesaian dilema yang dihadapi Tuhan. Dosa memang harus dihukum. Ya. Tapi Tuhan mau menghukum siapa? Tuhan mau menghukum orang yang dikasihi. Nah, maka disinilah Tuhan sendiri yang mengambil itu bagi kita. Dia mati di atas kayu salib sebagai ganti kita. Dia menanggung semua hukuman, dosa yang harusnya kita terima. Dia mati di sana untuk kita. Supaya apa? Tuhan juga bisa menyatakan kasih-Nya kepada kita. Mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita diterima oleh Tuhan. Maka teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang sebuah penerimaan, kita harus kembali melihat keteladanan Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini Daud dan Mephiboset juga memberikan inspirasi bagi kita. Tapi kisah itu adalah kisah yang sesungguhnya menggambarkan akan kasih yang dalam, akan kasih yang luar biasa yang Allah kerjakan di dalam Kristus Yesus. Dia menyelesaikan segala cacat yang ada pada diri kita. Dia menyelesaikan segala kehinaan dan kehampaan yang ada pada diri kita. Supaya kita diterima oleh Bapa di sorga. Tuhan selesaikan itu. Maka bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahu kebenaran ini. Sehingga kita tidak meletakkan harga diri kita, potret diri kita kepada media sosial atau kepada dunia ini, tetapi kepada karya Kristus yang telah menerima kita dan telah membebaskan kita
yang telah menyelamatkan kita, yang telah menyempurnakan kita. Kita berharga bukan karena like yang banyak, viewer yang banyak, subscriber yang banyak, bukan. Tetapi karena ada Kristus di sana. Ada Tuhan kita di sana yang membuat kita berharga. Ada begitu banyak artis-artis Korea yang bunuh diri ketika apa? Masalah-masalah kecil, penolakan-penolakan kecil yang dia alami, dia melakukan hal itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar. Tuhan Yesus sudah melakukan hal yang terbesar bagi kita. Harga diri kita bukan ditentukan oleh dunia ini, tetapi oleh Kristus yang berkarya bagi hidup kita. Mari kita lihat video klip yang akan menggambarkan kita bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita untuk menyelamatkan kita supaya kita menjadi berharga dan diterima kembali oleh Bapa. You. Look at your eyes. Look at them. Ketika Tuhan menciptakan kita sangat sempurna, unik, dan luar biasa indahnya. Each one unique. And I created every one of them. Setiap kita berbeda, I created setiap kita sempurna di mata Tuhan. and you. I gave you your personality. Semua memiliki personality yang berbeda-beda. I made you Dan itu semua mewarnai kehidupan. complex. Sangat murni, sangat suci Tuhan ciptakan kita. I give you. Hingga suatu I love you. Tuhan sangat mencintai kita. Something happened. Tapi suatu kali terjadi sesuatu, dosa itu masuk. You didn't trust me. Kita menjadi tidak percaya pada Tuhan. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. Dosa itu membuat kita terputus dari kehidupan. To fill the void. But nothing works. Pelan tapi pasti kita akan mengalami kematian dan kehancuran. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you not to be Tapi destroyed. Tuhan tidak menginginkan kita mengalami kematian karena Dia yang menciptakan kita. So I became one of you. Hingga akhirnya Dia sendiri I was tempted, datang kepada ciptaannya. but I never sinned. I came to save you. You have so many sins, and they have cost. Someone has to die. You or me. So I took on your sin. Traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then Kematiannya memberikan kehidupan. Memberikan pengharapan. I rose from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you. Kematian dan kebangkitannya membuat kita hidup kembali. I love you. And I did all of this to have a relationship with you.
follow me? Sungguh luar biasa karya Tuhan untuk memulihkan keberadaan kita, untuk menerima kita kembali, bukan dengan hal yang sepele, bukan dengan hal yang murah, tapi dia datang kepada ciptaannya, menjadi sama dengan kita. Hanya saja dia tidak berdosa, dan dia mau menanggung setiap dosa dan kesalahan kita, mati di atas kayu salib, dan hidup kembali, agar setiap kita yang sudah mati karena dosa, kita mendapatkan kehidupan itu kembali. Itu adalah penerimaan yang Allah berikan bagi kita. Itulah karya yang luar biasa yang Tuhan berikan. Jadi jangan pernah taruh harga diri kita, potret diri kita kepada dunia ini. Karena Kristus memberikan tempat yang sangat luar biasa bagi setiap kita. Mari kita belajar akan kasih Tuhan yang luar biasa. Di kesimpulan pada pagi hari ini, kalau dunia menerima kita ketika kita memiliki sesuatu, ketika kita dipandang hebat, kita tenar, kita kaya, kita sehat, dunia bisa mengeluh-elukan kita. Tapi Kristus menerima kita saat kita tidak memiliki apa-apa. Saat terpuruk, hina, dan bahkan berdosa. Seperti katakan di dalam Roma, aku mengasihi engkau saat engkau masih berdosa. Dalam kondisi dosa itulah Tuhan menerima kita. Tapi dunia menerima kita ketika kita memiliki sesuatu. Dunia menerima kita karena mereka ingin mengambil sesuatu dari kita. Ketika semua itu sudah dia kuras habis, kita akan dicampakkan oleh dunia ini. Berapa banyak artis-artis di negara kita yang di hari tuanya tidak dikenal lagi oleh orang yang hidup sangat susah. Tapi ketika mereka berjaya punya ini dan itu, masih sehat, masih kuat, masih cakep, semua televisi, stasiun televisi mencoba untuk menawarkan dia ada di sana. Ini salah satu gambaran bagi kita. Dunia menerima kita karena mereka ingin mengambil sesuatu dari kita. Tapi Kristus menerima kita supaya kita memiliki segalanya. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Itu yang dicari oleh manusia saat ini. Dan itu hanya ada di dalam Kristus. Penerimaan dunia itu bersifat sementara. Tapi penerimaan Kristus atas kita itu untuk selama-lamanya. Jadi teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita taruh seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Kalau mungkin saat ini kita adalah pribadi-pribadi yang pernah mengalami penolakan, mungkin karena kondisi ekonomi, mungkin karena keadaan fisik, mungkin keluarga kita broken home, atau mungkin kita mengalami kekurangan-kekurangan secara fisik. Ingat, kasih Tuhan melebihi semua itu. Kasih Tuhan menerima keberadaan kita apapun. Dia rela mati untuk itu bagi kita. Agar kita terbebas dari semuanya itu. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah memandang kita dari keadaan fisik dan keadaan-keadaan dan embel-embel yang dunia ini taruh bagi kita. Jadi buat anak-anak remaja saat ini, mungkin ada di antara kita yang minder, mungkin ada di antara kita yang kurang percaya diri. Tuhan mengasihimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan mengasihi kamu lebih dari siapapun. Atau mungkin kita adalah remaja yang pernah melakukan kekeliruan dan kesalahan. Kita pernah melakukan tindakan buruk yang mungkin hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Dan itu membebani kita. Kita merasa tidak berharga, kita merasa tidak diterima. Pagi hari ini, siang hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Tuhan menerima engkau apa adanya. Dia sudah mati bagimu, dia sudah bangkit bagimu untuk menerimamu semeja perjamuan denganmu. Karena dia menganggapmu sebagai keluarga anak-anak Allah. Buat teman-teman remaja di Jayapura, apapun situasi dan kondisimu saat ini, mungkin kamu pernah mengalami penolakan-penolakan, tidak diterima,
dan kamu merasa galau dan cemas dengan segala keberadaan dirimu, Kristus menerimamu apa adanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan siang hari ini ya Tuhan. Ketika dunia menolak kami, karena kami mungkin tidak menjadi harapan seperti yang mereka harapkan. Namun Engkau Tuhan tetap menerima kami apa adanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami menjadi remaja-remajamu meletakkan seluruh harga diri kami, potret diri kami, kebahagiaan kami kepada dunia ini. Dan sesungguhnya kami mengalami banyak kekecewaan di sana. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami. Engkaulah pribadi satu-satunya yang menerima kami apa adanya. Bahkan ketika kami berdosa, ketika dunia tidak pernah menganggap kami, ketika kami ada di dalam kegagalan, Tuhan, apa-Mu yang tulus, kasih-Mu yang luar biasa, kami juga bisa mengasihi diri kami sendiri dan juga mengasihi sesama kami. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang menolong setiap kami, para remaja-remaja bagi Tuhan, secara khusus di Jayapura, Tuhan memberkati mereka dengan segala situasi kondisi yang mereka hadapi, baik itu masalah keluarga, masalah studi, masalah ekonomi, masalah apapun ya Tuhan, masalah pergaulan. Tuhan, kami menyerahkan mereka di dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan, agar mereka boleh menjadi teladan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Menghargai sesamanya seperti Tuhan menghargai setiap kami. Terima kasih melalui kisah Daud dan juga Mephiboset yang menginspirasi kami dan mengingatkan akan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Teman-teman, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar di hari ini dapat menguatkan kita di sepanjang minggu pekan yang baru yang akan datang. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli, oleh karena itu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan teman-teman semua untuk duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita akan menyanyikan lagu Ku Bawa Korban Syukurku. Sebelum itu, teman-teman semua jika ingin mengumpulkan persembahan, bisa langsung ke Ibu Christine di gereja pada saat jam kerja atau melalui transfer yang ada tertera di layar. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari rekan-rekan semua kita berdoa. Bapa dalam sorga, Allah yang kami imani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang boleh kami terima hari ini. Tuhan masih memberikan kami waktu untuk bersekutu bersama, mendengarkan, belajar dari kebenaran firman. Dan pada kesempatan ini pun Tuhan masih mengizinkan kami boleh menyisikan, memberikan persembahan yang kami sudah kumpulkan di rumah masing-masing. Kami akan menyerahkan ini ke gereja. Kami akan memberikan ini sebagai tanggung jawab kami, tanggung jawab iman kami, untuk mendukung misi pekerjaan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada hamba-hamba-Mu. Tuhan kiranya berkenan memberkati persembahan kami. Dan lebih daripada itu, Tuhan pun berkenan untuk melayakkan kami. Memberi diri sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang dapat memuliakan nama Tuhan, persembahan yang dapat menempatkan diri kami sebagai saksi-saksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terimalah persembahan kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat Tuhan pada hari ini, berkati Ibu Eni yang sudah membagi berkat firman bagi kami, biarlah kami hidup di dalam penerimaan oleh Tuhan sendiri, yang telah mati berkarya berkorban bagi kami. Kami berdoa ya Bapa, supaya kami juga dengan kuasa kebangkitan-Mu hidup dalam hidup yang baru, hidup mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Berkati ketika kami hendak melakukan aktivitas kami sepanjang sepekan ke depan, banyak hari libur akan kami nikmati, biarlah kami menikmati waktu libur dengan bertanggung jawab. Berkati untuk kehidupan keluarga papa mama kami, semuanya yang mencari nafkah, Tuhan berkati mereka semua. Kami hendak mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kami semua, rekan-rekan sekalian, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman telah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya apa yang boleh kita dapat di hari ini memberkati kita semua untuk menjalani pekan yang baru. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah.